Ya Tuhan kami, Allah kami yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya, di malam hari ini kami datang kembali di hari Jumat ini Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, terutama dari buku Daniel. Kami mau mempelajari tanda-tanda akhir zaman sehingga kami bisa mempersiapkan diri kami ya Tuhan, sehingga kami siap dan kami tidak takut tetapi kami berbahagia dalam menyambut kedatangan Tuhan. Tolong juga Tuhan agar apa yang kami pelajari bisa kami bagikan ke teman-teman kami, keluarga kami, dan sahabat kami, sehingga saat firman ini merubah kami menjadi orang yang lebih baik dan orang yang penuh berpengharapan. Firman ini juga bisa merubah teman kami, sahabat kami, dan semua orang menjadi orang yang lebih baik dan penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, tolonglah sertai kami dengan roh-Mu malam hari ini, tolonglah buka hati dan pikiran kami saat kami mendengar dan mencerna firman malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, bagi teman-teman yang baru masuk, sekali lagi, saya ucapkan selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang di acara Belajar Lintas Agama, di mana kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab. Kita mengundang semua, siapa saja boleh menghadiri acara ini, dari agama manapun, dari aliran manapun, kita semua datang bersama-sama di hadapan kaki Tuhan untuk mempelajari firman-Nya. Oke, pembahasan pada malam hari ini berjudul Jari Tuhan. Nah, Anda mungkin pengen tahu kan jari Tuhan apa dan apa hubungannya dengan akhir zaman dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita, Anda bisa lihat di sini. Sebelumnya, saya ingin mengundang Anda untuk melihat channel YouTube kita. Nanti kita akan promosikan sehabis acara ini. Anda akan bisa lihat episode-episode kita sebelumnya. Dan kalau Anda ada pertanyaan, seperti biasa, silakan tanyakan ke admin pertanyaan lewat chat. Dan nanti akan kita sampaikan pada akhir acara dan pembicara kita, Bapak Nelson Neno, akan menjawab segala pertanyaan Anda. Oke, daripada menunggu lama-lama, kita langsung saja. Selamat malam, Bapak Nelson Neno. Masih di mute, Pak? Oke, Selamat selamat malam. malam. Sudah bisa dengar suara saya? Sudah sangat jelas dan mantap. Oke. Oke, terima kasih. Silakan lanjut, Pak. Oke. Terima kasih sahabat saya, Bapak Siko Papahan, yang telah memimpin acara ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang datang dari denominasi yang berbeda-beda dan juga dari latar belakang agama apapun. Dan pada malam hari ini, sebagaimana yang kita ketahui, kita telah memasuki pada episode yang ke-10. Dan sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan malam ini, saya kembali lagi mengundang Anda semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih malam ini Engkau izinkan kami boleh bersama-sama membuka pelajaran firman Tuhan dari buku Daniel pasal yang kelima, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa di sorga memberkati teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk panitia yang sudah mengatur acara ini. Biarlah roh Tuhan tetap menuntun kami. Berikan kami roh kerendahan hati Tuhan. Ini doa kami. Ampuni kami orang berdosa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada panitia dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian dari manapun Anda berada, dari agama apapun Anda berasal. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Dan sebagaimana yang kita sudah dengarkan tadi, bahwa kita sementara memasuki episode yang ke-10. Dan saat ini kita akan membahas dari buku Daniel pasal yang kelima. Nah, itulah sebabnya karena waktu kita terbatas, mari kita buka dalam buku Daniel pasal yang kelima. Daniel pasal yang kelima, kita baca di ayat yang pertama. Mari kita baca ayat yang pertama. Daniel pasal yang kelima, ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur.
Perhatikan kata demi kata di dalam ayat ini, dikatakan bahwa Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar. Pertanyaan saya adalah, siapa Raja Belsasar? Nah, kalau Anda telusuri, Raja Belsasar ini bukanlah anak daripada Raja Nebukadnezar, tetapi dia adalah sebenarnya cucu. Nah, itulah sebabnya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang pertama ini dikatakan bahwa Raja Belsasar yang menjadi raja pada waktu itu setelah Nebukadnezar, maka dia mengadakan perjamuan. Perjamuan besar atau kecil? Alkitab mengatakan bahwa perjamuan ini adalah perjamuan yang besar. Perjamuan yang besar. Nah, waktu itu berapa orang yang hadir? Alkitab mengatakan ada 1.000 orang jumlah. Jadi pembesar-pembesarnya ada 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Nah, sekarang pertanyaan saya di sini adalah, Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar. Nah, kalau lihat di dalam bahasa King James Version, dia bilang, Belsasar the king made a great feast. Nah, great feast ini di sini, ini artinya perayaan yang besar atau pesta yang besar. Sekarang, kalau saya tanya kepada Anda dan saya yang menyaksikan Zoom online ini, boleh nggak kita adakan pesta? Boleh nggak kita mengadakan perayaan yang besar? Boleh atau tidak? Oke, kalau Anda bilang boleh, saya juga tidak bisa bilang, oh tidak boleh. Karena kenapa? Itu uang Anda. Oke? Tetapi ingat baik-baik. Sekali lagi yang saya mau katakan, mau boleh atau tidak boleh, itu bukan berdasarkan Anda punya uang atau tidak, atau mau berdasarkan Anda punya harta atau tidak, tetapi poin saya di sini adalah, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Memuliakan Tuhan atau tidak? Karena kenapa? Karena kita merayakan perayaan apapun di dunia ini, kalau tidak memuliakan Tuhan, namun kita memuliakan objek selain Tuhan, maka kita sementara melakukan pelanggaran terhadap hukum pertama. Hukum pertama. Karena kenapa? Karena Tuhan mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Anda dan saya boleh saja memiliki agama apapun Anda ya, apalagi yang kita disebut dengan Kristen. Kamu percaya kepada siapa? Tuhan. Tuhan kamu berapa? Satu. Tetapi pada kenyataannya ketika kita merayakan, ada membuat pesta yang besar, bukan Tuhan yang dimuliakan, orang yang dimuliakan. Atau bisa jadi ada objek lain yang dimuliakan. Nah, itulah sebabnya, tolong perhatikan baik-baik, karena di dunia ini, ketika orang mengadakan perayaan yang besar, maka yang terjadi adalah biasanya dia sementara memuliakan objek yang lain selain Tuhan. Kalau begitu, adakah Alkitab mencatat ada perayaan yang Tuhan izinkan? Apakah ada perayaan atau hari raya yang Tuhan izinkan Anda dan saya jalani? Mari kita lihat apa yang terjadi kepada orang Yahudi, orang Israel. Nah, orang Israel, mereka memiliki 7 perayaan hari raya. Hari raya. Tadi pertanyaan saya di situ adalah, apakah boleh kita mengadakan pesta atau perayaan hari raya? Nah, kalau mau berbicara seperti itu, kalau pertanyaan munculnya seperti itu, mari kita lihat di dalam Alkitab. Dan orang-orang Yahudi sendiri, mereka memiliki hari raya. Ada berapa hari raya? Ada 7 hari raya. Kalau kita di Indonesia ini kan ada banyak hari raya ya. Hari raya 17 Agustus, hari raya ini. Saudara-saudaraku, saya tidak larang kita datang upacara 17 Agustus. Tapi poin saya adalah, jikalau kita datang ke sana, apakah Tuhan dimuliakan? Karena segala sesuatu di dalam buku 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Jikalau engkau makan, jikalau engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita lihat ada 7 hari raya yang dirayakan oleh orang Yahudi pada zaman perjanjian lama. Bahkan sampai perjanjian baru pun mereka masih tetap rayakan itu. Nah, hari raya apakah itu? Nah, hari raya mereka itu adalah, yang pertama,
ini ada 7 hari raya. Urutannya adalah yang pertama adalah hari raya hari raya Paskah. Hari raya apa? Paskah. Oke. Hari raya yang kedua adalah ini urutannya. Jangan sampai bolak-balik ya. Hari raya karena ini kita berbicara mengenai feast. Ya kan? Karena kalau Anda lihat Belsasar, dia mengadakan pesta yang besar, itu bahasanya dia bilang the great feast. Dan bahasa aslinya untuk pesta atau perayaan, perjamuan, itu ditulis dengan kata lechem. Lechem. Ini artinya adalah hari raya. Nah, mari kita lihat 7 hari raya orang Yahudi. Yang pertama adalah hari raya Paskah. Kemudian hari yang kedua adalah hari raya roti tak beragi. Hari raya yang ketiga adalah hari raya hulu hasil. Hari raya yang ketiga, ini hari raya orang Yahudi. Lalu hari raya yang keempat adalah hari raya Pentakosta. Hari raya yang kelima adalah hari raya peniupan serunai. Dan hari raya yang keenam, adalah hari raya pendamaian. Dan yang ketujuh adalah hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun. Nah, ini urutannya nggak bisa dibolak-balik. Nggak bisa dibolak-balik. Karena kenapa? Karena ini semua mengarahkan kepada Yesus. Mengarahkan kepada Yesus. Jadi kalau Anda dan saya tanya, hari raya apakah yang dicatat di dalam Alkitab yang pernah dirayakan oleh umat Allah, oleh orang Israel, ini adalah 7 hari raya. Nah, kalau begitu apa artinya Paskah? Paskah itu jatuh pada tanggal 14 Abib. 14 Abib. Abib ini adalah bulan pertama dalam kalender orang Yahudi. 14 Abib. Kemudian hari raya yang kedua itu adalah hari raya roti tak beragi. Itu tanggal 15. Lalu hari raya yang keempat 15 Abib ya. 15. Kemudian hari raya yang ketiga adalah hari raya hulu hasil. Itu adalah 16 Abib atau 16 Nisan. Nah, kalau lihat 3 hari raya ini, Paskah, hari raya Paskah, kalau Anda perhatikan hari raya Paskah, ini dirayakan oleh orang Yahudi, mereka potong domba, kemudian kakinya nggak boleh. Ini sejarahnya pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, lalu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan bilang mereka harus mereka apa? Potong itu domba, dan domba itu kakinya nggak boleh dipatahkan. Dan inilah yang disebut dengan melambangkan pada saat itu ya. Ini melambangkan Yesus mati. Jadi kalau Anda dan saya melihat Paskah, mendengar mengenai kata Paskah, ini adalah hari raya orang Yahudi yang sebenarnya lambangnya adalah Yesus. Yesus mati. Nah, hari raya roti tak beragi, ini Yesus berada dalam kubur. Itu tanggal 15 Abib, Yesus berada dalam kubur. Hari raya Paskah, itu tanggal 14 Nisan, Yesus mati. Kemudian hari raya roti tak beragi, Yesus berada dalam kubur. Kemudian hulu hasil, itu adalah Yesus bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi dia berada dalam kubur, atau dengan kata lain bahwa dia menghapus dosa manusia. Ya, dia menghapus dosa manusia karena ragi ini artinya adalah dosa. Kemudian setelah datang hulu hasil, hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta jatuh pada tanggal 6 Siwan. 6 Siwan. Jadi Siwan adalah bulan yang ketiga dari orang Yahudi. Kemudian dan kalender orang Yahudi. Dan hari Pentakosta ini adalah melambangkan Yesus mengutus Roh Kudus turun ke bumi. Pada saat dia diurapi jadi imam besar, maka dia mengutus Roh Kudus ke bumi pada jadi kecurahan Roh Kudus pada hari yang ke-50. Kemudian pada tanggal 1 Tisri ini adalah hari peniupan serunai. Hari peniupan serunai. Peniupan serunai ini peniupan sangkakala. Anda pernah dengarkan sangkakala itu bunyi kayak suara sincap? Nggak ada. Sangkakala itu bunyinya nyaring. Dan ingat baik-baik, sangkakala yang ditiupkan dengan nyaring, ini melambangkan bahwa pengumuman bahwa
tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kedua kali. Sementara setelah hari raya Penyucian Segunai, tanggal 1 Tisri datang kepada hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian ini adalah Yesus berpindah dari bilik suci ke maha suci. Mohon maaf ya kalau seandainya Anda nggak mengerti, nanti saya ulangi lagi. Dan yang terakhir adalah hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun. Dan ini melambangkan kedatangan Yesus yang kedua kali, membawa kita ke sorga, dan inilah yang disebut dengan hari raya Pondok Daun. Pondok Daun. Jadi kalau Anda mau lihat 7 hari raya orang Yahudi, baca di Imamat pasal yang ke-23, ayat 5 sampai ayat yang ke-34. 7 hari raya orang Yahudi itu dijelaskan dengan tepat di sana. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 7 hari raya ya. Pertanyaannya adalah 7 hari raya itu kita masih rayakan atau tidak? Kita apakah masih rayakan atau tidak? Oh, mari kita baca ayat. Ingat baik-baik. 7 hari raya orang Yahudi ini adalah melambangkan Yesus. Ini hanya bayangan saja. Mari kita baca baik-baik. Kita baca baik-baik. Tolong buka di dalam buku Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Apakah 7 hari raya orang Yahudi ini, karena kita sementara bahas mengenai hari raya ya, masih dirayakan atau tidak? Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17, dia bilang begini. Karena itu, janganlah kamu biarkan dialah Kristus. Jadi 7 hari raya orang Yahudi ada, kalau baca buku Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17, mereka bilang begini. Oh, kita boleh makan daging babi. Oke, kita boleh masuk hari apa saja, itu jangan permasalahkan tentang Sabat. Tolong ingat baik-baik ya. Saya mau kasih tahu. Kolose 2 ayat 16 17 ini. Lalu saya sudah bahas ya. Kalau berbicara makanan ya, itu berbicara mengenai halal. Semua yang halal. Jadi babi itu bukan makanan, saudara-saudara. Daging anjing bukan makanan, itu daging binatang haram. Namanya daging binatang haram, itu bukan makanan. Berbicara mengenai makanan semua yang halal. Kemudian berbicara mengenai, ada yang bilang begini, oh kalau begitu hari apa saja kita masuk Sabat, no problem. Tidak. Jangan salah mengerti. Di dalam buku Kolose pasal 2 ayat 16, jangan biarkan orang menghukum kamu tentang makanan minuman mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Ini tidak berbicara mengenai Sabat dalam hukum Taurat. Tetapi ini berbicara mengenai Sabat yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi menjadi Sabat tahunan dan juga menjadi Sabat upacara. Saya berikan contoh. Tolong jangan salah mengerti ya. Saya berikan contoh. Anda buka di dalam buku Imamat pasal 16 ayat yang 30 dan 31. Saya mau jelaskan mengenai Sabat yang dipalangkan itu. Bukan Sabat yang hari ke-7 yang kita rayakan ini. Kalau Anda bilang Sabat di dalam hukum Taurat sudah dipalangkan, berarti kita juga sudah boleh membunuh. Karena Sabat ini dia satu paket dengan hukum pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, sampai ke-10. Jadi kalau Anda tidak kuduskan hari Sabat, berarti sudah boleh kita bunuh orang. Sudah boleh kita mencuri. Kenapa? Karena Sabat satu paket dengan hukum-hukum yang lain di dalam 10 hukum Allah. Nah, kalau begitu Sabat yang dimaksudkan dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17 itu Sabat yang mana? Mari kita lihat di dalam Imamat pasal 16 dan ayat yang ke-30 dan 31. Saya baca. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Saya mau tanya, Sabat yang di sini dimaksud adalah tanggal berapa? Tanggal 10 bulan 7. Yaitu hari pendamaian. Tuhan bilang harus jadi Sabat.
Berhenti, jangan bekerja kamu, jangan masak kamu, hanya berhenti berdoa, berpuasa, dan menyelidiki hati. Itu harus menjadi Sabat. Tanggal 10 bulan 7, saya mau tanya. Kalau tanggal 10 bulan 7, berarti itu setiap tahun kan? Atau tidak? Saya berikan contoh. Kita merayakan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Tahun ini jatuh di hari Senin. Kalau tahun depan jatuh di hari, bisa hari Selasa, bisa hari Rabu, bisa hari Minggu, bisa hari Sabtu, hari apapun itu, dia jatuh pada hari apapun, tetap itu akan menjadi perayaan 17 Agustus. Benar? Begitu juga tanggal 10 bulan 7 hari pendamaian, harus jadi Sabat. Mau jatuh hari apapun, itu jadi hari pendamaian, dan itu dibilang Sabat. Nah, inilah yang sudah tidak lagi benar. Begitu juga dengan Sabat dalam buku Imamat pasal 25. Imamat pasal 25, orang Yahudi punya tanah. Tahun pertama mereka harus kerja. Tahun kedua mereka kerjaan garap itu. Sampai tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Satu tahun ada berapa hari? 365. Itu tahun Indonesia. Kalau tahun Yahudi 360. Nah, jadi di tahun yang ke-7, selama 360 tahun, 360 hari, berhenti total. Inilah yang disebut dengan Sabat. Berhenti total, istirahat total. Itu ladang. Nah, hari-hari itu kalau baca di dalam buku Imamat pasal yang ke-25, itu semua adalah bayang. Jadi, sahabat-sahabatku, hari Sabat yang dimaksud adalah hari Sabat tahunan, bukan Sabat di dalam 10 hukum Tuhan. Itu tidak dikirakan. Dari mana saya tahu? Dalam buku mana? Buku Lukas pasal 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi ini runtuh daripada satu titik situ iota dibatalkan. Nah, kalau begitu, sekarang kita lanjut mengenai hari raya. 7 hari raya orang Yahudi. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 16, dia bilang, jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan minuman, mengenai hari raya. Karena kenapa? Karena di Kolose, di zaman jemaat Kolose, pada waktu itu Rasul Paulus, dia sudah terangkat ke sorga. Ini orang-orang masih merayakan Paskah, roti tak berlebih. Padahal wujudnya Yesus. Wujudnya adalah Yesus. Saudara-saudaraku, saudara tidak perlu rayakan Paskah lagi. Dari mana saya tahu? Ayat ini mengatakan Anda dan saya, roti tak berlagi juga tidak lagi. Karena kenapa? Paskah ini melambangkan Yesus mati. Yesus mati. Dan waktu dia mati, roti tak berlagi. Mereka makan roti tak berlagi. Ini artinya bahwa dosa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi Anda dan saya belum selamat ya. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati, maka penggenapannya adalah ini adalah hulu hasil. Buah sulung. Nah, itulah makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak rayakan hari Paskah. Bagaimana hari Pentakosta? Juga tidak. Karena pada waktu Yesus terangkat ke sorga, sudah tergenap ya. Hari raya Paskah sudah, hari raya roti tak berlagi, hari raya hulu hasil, hari raya Pentakosta. Karena Yesus terangkat ke sorga, kecurahan roh hujan awal, kecurahan Roh Kudus. Lalu di tahun kemudian hari raya selanjutnya itu adalah hari raya Penipuan Serunai. Penipuan Serunai, kalau Anda baca di dalam buku Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-23 sampai 25, di situ mencatat orang-orang Yahudi ini, mereka tiup ini serunai. Ini adalah orang-orang Yahudi harus siap sedia. Karena sebentar lagi akan masuk hari pendamaian. Ingat, ini sudah tergenapi atau tidak? Sudah. Anda tahu, di tahun 1833 adalah orang yang pertama mempelajari sehubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu dia berasal dari gereja baptis. Disampaikanlah dengan nyari mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dari tahun 1833 sampai tahun 1843. Ini sudah tergenapi. Karena berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali ini adalah ini yang disebut dengan seruan nyari. Dan ini terjadi pada tahun 1833 sampai pada tahun 1843. Nah,
Kemudian, Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian ini, kalau Anda perhatikan Hari Raya Pendamaian di dalam buku Imamat pasal 23 ayat yang ke-23 sampai 25, itu imam besar dia berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Nanti kalau ada waktu di dalam buku Daniel pasal yang ke-8 saya jelaskan lebih terinci lagi ya. Ya, kalau Anda masih bingung. Imam besar dia berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Maha suci. Saya mau tanya, siapa imam besar Anda dan saya? Siapa imam besar Anda dan saya? Mau tahu? Kalau Anda tidak tahu, buka di dalam buku Ibrani pasal yang ke-9, Anda buka di dalam ayat 11 sampai selanjutnya dikatakan bahwa imam besar Anda dan saya adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus berpindah dari bilik suci ke maha suci pada tahun 1844. Nah, sekarang yang saya mau katakan kepada Anda dan saya adalah, sesungguhnya hari pendamaian pun tanggal 10 bulan 7 itu sudah tergenapi. Yang belum tergenapi adalah Hari Raya Pondok Daunan. Karena Hari Raya Pondok Daunan ini adalah melambangkan Yesus datang menjemput umatnya dan membawa umatnya ke sorga. Sorga selama berapa tahun? Selama 1000 tahun dicatat dalam buku Wahyu pasal yang ke-20. Nah, sekarang kalau Anda bertanya, apakah hari raya yang dirayakan oleh umat-umat Tuhan di dalam Alkitab? 7 hari raya ini. Lalu bagaimana dengan perjamuan kudus? Perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukankah itu adalah hari raya Paskah? Tidak. Hari Raya Paskah, Anda salah mengerti. Hari Raya Paskah tidak perlu lagi umat-umat Tuhan rayakan. Jadi kalau kita merayakan hari raya, kalau kita merayakan perjamuan kudus, itu bukan kita merayakan hari Raya Paskah, saudara. Tetapi kita merayakan akan kematian Yesus. Maka orang bilang, ini mirip. Betul. Tetapi beda. Kalau hari Raya Paskah, Anda harus potong domba. Buktinya kita tidak potong domba, kan? Iya kan? Tidak potong domba. Kalau Anda benar-benar merayakan Paskah, potong domba. Iya kan? Jadi, kita tidak potong domba, tetapi kita apa? Merayakan hari perjamuan kudus. Mari kita buka, supaya Anda bisa mengerti. Mari kita buka di dalam buku 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai 25. 1 Korintus pasal yang ke-11, ada yang boleh baca? Saya minta tolong ada yang boleh baca. Ini baru di ayat yang pertama ya. Mudah-mudahan cepat. Ada yang boleh baca? Sahabat saya, Bapak Siko Papan boleh baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 25. Ini perjamuan beda dengan hari Paskah. Boleh ada yang baca? Halo? Oke, boleh. Boleh saya minta tolong ada yang baca? Oke, kalau tidak saya baca ya. Ini sudah buka, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, kalau Anda berbicara mengenai perjamuan kudus, itu bukan apa? Bukan Paskah, tetapi memberitakan kematian Kristus. Dan perayaannya ini dia bilang, setiap kali kamu mengingat aku.
Bukan setiap tahun, saudara-saudaraku. Tidak ada. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa setiap tahun. Tetapi adalah apa? Setiap kali kamu mengingat aku. Jelas ya, perjamuan kudus bukan Paskah. Kalau Anda berbicara mengenai hari raya Paskah, harus potong domba. Oke? Jadi, kalau berbicara mengenai 7 hari raya orang Yahudi, kita sudah tidak rayakan lagi. Ya. Semua itu adalah bayangan, hari-hari raya. Kalau lihat dalam bahasa Aji, dia bilang, itu semuanya, itu hanya bayangan. Bayangan ini, wujudnya itu adalah Yesus. Tapi Anda jangan bilang, hari Sabat dipalangkan. Tidak ada. Ya. Yang dimasukkan Sabat yang hanya bayangan, itu adalah Sabat yang tadi saya sudah jelaskan. Ya. Di dalam buku Imamat pasal yang ke-16 ayat 30-31, kemudian dalam buku Imamat pasal yang ke-25, yaitu Sabat tahunan. Pada Sabat yang ke-7, 360 hari itu, semuanya itu dijadikan Sabat. Nah, itu sudah tidak lagi kita rayakan, karena wujudnya adalah Yesus Kristus. Nah, kalau begitu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lanjut. Kita lanjut, saudara-saudaraku. Kita lanjut di ayat selanjutnya. Kita lanjut ya. Mari kita lihat. Nah, di dalam ayat yang kedua dan ketiga, dia bilang begini. Dia bilang begini. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitakan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Nah, sebelum kita datang kepada Daniel pasal yang kelima ayat kedua, yang saya mau tanya di sini kembali adalah, bagaimana dengan hari-hari raya yang kita rayakan setiap tahun? Hari-hari raya. Hari raya yang besar yang kita rayakan, hari raya besar ya, di dalam keagamaan kita, yang pertama itu adalah hari Natal. Dan yang kedua adalah tahun baru. Oke? Ingat baik-baik, Alkitab katakan, apapun yang Anda lakukan, baik itu makan ataupun minum, lakukan apapun, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaan saya di sini adalah, apakah boleh kita merayakan hari raya Natal? Kita mungkin ada hari raya ulang tahun, kita buat besar-besar. Oke, Anda boleh buat, tapi ingat baik-baik, kalau Tuhan tidak dimuliakan, Anda melanggar pelanggaran hukum yang pertama. Karena kenapa? Karena justru saya yang ditinggikan, bukannya Tuhan yang ditinggikan. Ya, emangnya segala sesuatu yang Anda miliki itu milik Anda? Tidak, itu milik Tuhan. Jadi kembalikanlah untuk Tuhan. Kalau Anda diberikan izin untuk hidup 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 30-an tahun, 40-an, 50-an tahun, lalu Anda rayakan, kemudian undang artis, selebritis, rayakan, kemudian orang yang berulang tahun dimuliakan, maka kita sementara mendewakan siapa, saudara? Mendewakan Tuhan atau mendewakan orangnya? Oh, nggak apa-apa kalau kita doakan. Iya, kadang-kadang orang Kristen merayakan ulang tahun, judulnya itu berdoa. Puji Tuhan kalau dia berdoa. Terima kasih umur yang panjang, puji Tuhan. Tetapi kalau sudah ada embel-embelnya di belakang, setelah itu mulai pesta pora, mabuk-mabukan, sama seperti yang dilakukan oleh Belsasar ini. Apa bedanya, saudara-saudaraku yang dikasih dalam? Ngapain kita hidup di dunia ini kalau tidak memuliakan Tuhan, bahkan waktu ulang tahun? Nah, kalau begitu bagaimana dengan hari raya yang lain? Saya mau kasih tahu, kita boleh datang hari raya 17 Agustus. Tapi bukan para pahlawan atau pemerintah yang dimuliakan. Tuhan yang dimuliakan. Kita boleh datang kepada hari raya yang disebut dengan hari raya Kartini ya. Boleh. Hari pahlawan. Kita boleh ikut semua hari raya ini, tetapi bukan orang-orang itu yang dimuliakan. Apalagi pahlawan yang sudah meninggal yang dimuliakan. Apa? Orang sudah meninggal, sudah jadi tanah. Ngapain kita doakan mereka? Yang perlu dimuliakan itu adalah Tuhan. Karena Anda dan saya boleh beragama, tetapi kalau Tuhan tidak dimuliakan, dalam setiap hari raya Anda, pesta Anda dan saya, maka yang terjadi adalah kita sementara melakukan penyembahan berhala.
Nah, kalau begitu, bagaimana dengan Natal? Anda dan saya Kristen? Iya, saya Kristen. Ada juga agama yang lain di sini, Islam, mungkin ada yang Hindu, Buddha. Anda punya hari raya ya? Anda punya hari raya. Ingat, semua hari raya yang Anda rayakan, tapi kalau bukan Tuhan dimuliakan, maka yang terjadi, ada yang salah dengan semua hari raya. Bagaimana dengan Natal? Karena saya datang dari latar belakang Kristen, maka saya akan membahas dulu tentang ini. Sebenarnya sejarah Natal ini dari mana? Anda mau tahu sejarah Natal dari mana? Mau tahu? Atau ada yang tidak tahu sejarah Natal ini dari mana? Mari saya kasih tahu. Sejarah Natal ini kalau Anda baca di dalam buku Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ada 7 jemaat. Jemaat yang pertama adalah Efesus. Jemaat yang kedua adalah jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna dari tahun 100 sampai tahun 323. Jemaat yang ketiga namanya Pergamus. Dalam buku Wahyu pasal yang kedua, lihat ada jemaat yang ketiga namanya Pergamus. Jemaat Pergamus di tahun 323 sampai 538. Anda tahu, Natal ini diadopsi sejak abad yang keempat. Tepat pada jemaat Pergamus. Karena jemaat Pergamus. Jadi pada waktu jemaat Pergamus ini, sejarahnya pada waktu itu berawal dari pengadopsi dari seorang yang bernama, mereka ingin mengadopsi, membuktikan bahwa Santa Nikolaus tidak pernah ada. Ya, jadi mereka sengaja munculkan itu Santa Nikolaus. Santa Nikolaus. Jadi nanti sebentar saya akan bahas di ayat yang keempat. Tetapi poin saya di sini adalah, nah ini adalah cikal bakal di mana pada akhirnya Natal ini mulai dirayakan. Karena kenapa? Karena kalau Anda baca di dalam Alkitab, tidak temukan ada perayaan Natal. Tidak ada. Tanggal 25 Desember, tidak ada. Apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Anda buka dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada. Lalu dari mana asalnya 25 Desember? Saya baca sejarahnya, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kalau Anda buka di dalam ensiklopedia, judulnya adalah Barbar J. Walker, The Woman's Encyclopedia, Myths and Secrets, Harper's and Row, tahun 1983. Ini diadopsi dari sana. Dan tahu tidak bahwa Natal ini bukan tanggal 25 Desember ini bukan hari kelahiran Yesus Kristus. Tetapi ini adalah hari kelahiran seorang yang namanya Nimrod. Nimrod ini, kalau Anda baca dalam buku Kejadian pasal 11, dialah yang mendirikan Menara Babel. Dan Nimrod ini dipercaya sebagai anak dewa matahari. Anak dewa matahari. Lalu, ini sejarah ya. Lalu yang terjadi adalah, Nimrod ini, dia menikah dengan, sejarah. Mamanya namanya Semiramis, lalu dia nikah sama mamanya sendiri. Kemudian yang terjadi adalah pada waktu Nimrod mati karena mamanya ini kan awet muda. Nimrod mati, lalu Semiramis mengambil pohon yang disebut dengan evergreen. Dia bilang Nimrod mati tapi rohnya tidak mati. Jadi gantung-gantungannya ini makanya diadopsi oleh banyak orang Kristen. Padahal tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus. Lalu yang lebih parahnya lagi, kalau Anda berkunjung ke Mesir, ada satu gedung, ada satu bangunan yang cukup unik dari dahulu kala sampai sekarang kita kenal dengan nama piramida. Nah, piramida ini, kalau Anda perhatikan piramida ini kuburan. Jadi orang Mesir punya paradigma, mereka punya filosofi. Kalau orang itu mati, supaya nantinya rohnya itu juga awet, maka tubuhnya harus awet. Itulah makanya waktu orang mati itu dikasih rempah-rempah yang disebut dengan mumi. Jadi tubuh orang Mesir ini, kalau ada yang sudah mati, apalagi Firaun yang mati, itu dikasih awet sampai lama bertahun-tahun, ratusan tahun. Dan dia harus dikasih masuk ke piramida. Coba Anda lihat piramida itu bentuknya kayak mana. Begini kan? Itu begini. Seperti ini. Itu wujudnya jatuh matahari ke bumi. Wujud jatuh matahari ke bumi. Makanya di Mesir, kalau zaman dulu, itu kalau
Kalau viral mati, permasyuri takut. Kemudian kuda-kuda juga takut. Dayang-dayang ketakutan. Takut bukan karena apa, bukan karena apa. Mereka akan bakal dikubur hidup-hidup. Karena di pandangan orang Mesir, ketika orang mati di dalam dunia orang mati, istrinya bisa melayani dia. Kudanya sayangnya juga bisa dipakai di sana. Kemudian apalagi dayang-dayangnya juga. Jadi ini dayang-dayang permasyuri, kuda-kuda pun gemetar. Karena kenapa? Mereka bakal dikubur hidup-hidup. Dan pada tanggal 25 Desember, wah itu perayaan terhadap Dewi Langit dan penyembahan terhadap Dewa Matahari besar-besaran di Mesir kuno. Lalu di abad pertengahan, setelah muncul itu namanya Santa Nikolaus, maka pada akhirnya banyak orang kafir ini yang masuk Kristen di abad pertengahan. Kemudian yang terjadi adalah tanggal 25 Desember diadopsi sebagai hari kelahiran Sang Mesias. Hari kelahiran Yesus Kristus. Padahal latar belakangnya tidak. Yesus tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Tidak. Jadi Anda dan saya merayakan tanggal 25 Desember ini adalah hari raya penyembahan berhala secara besar. Kalau kita lihat sejarahnya, Yesus tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Jadi, latar belakang apapun agama Anda dan saya mau kasih tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah merekomendasi Anda dan saya merayakan hari kelahirannya. Yang perlu Anda rayakan adalah hari kematian. Dia bilang, apa namanya? Rayakanlah ini. Peringatilah ini setiap kali engkau mengingat aku. Hari kelahiran Yesus tidak ada. Anda baca 4 buku Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada. Tidak ada rekomendasi. Kemudian tulisan-tulisan Rasul Paulus mulai dari Roma, Korintus, selanjutnya sampai ke buku Ibrani. Tidak ada. Tidak ada satu tulisan dari Rasul Paulus mengatakan bahwa Anda dan saya merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Tidak ada. Kalau begitu, kalau tidak ada, ngapain kita tambah-tambahin? Ya? Kita ini pengikut Kristus atau pengikut Nimrod? Saudara-saudara sekalian. Nah, mungkin Anda bilang begini, gak apa-apa lah ingat. Iya, ingat tidak apa-apa, saudara. Tetapi jangan sampai tanggal 25 Desember itu menjadi patokan dan Anda seolah-olah mendewakan tanggal itu. Karena Alkitab tidak merekomendasi. Saudara-saudaraku, kalau berbicara mengenai Natal, saya sangat berkesan mengenai Natal ini. Karena kenapa? Karena saya dibesarkan di NTT. Orang kalau merayakan Natal di NTT itu heboh. Tahu? Tanggal 24 itu sepanjang jalan speaker besar-besar, gede-gede ini. Pumpang, pumpang. Hampir-hampir kita tidak bisa bedakan mana air bah, bunyi air badan. Bunyi itu musik. Pumpang, pumpang, pumpang. Saudara-saudaraku. Sampai daerah-daerah ini tergoyang. Kalau ada itu nenek-nenek maupun dole bomboru, bisa jadi mereka punya jantung copot. Karena kenapa? Musiknya luar biasa, saudara-saudara. Pada akhirnya, nanti setelah tanggal 25, nanti ceklah, ada banyak ya, sudah tidak sanggup bedakan mana istri, mana tiang listrik. Karena kenapa? Karena bisa jadi istrinya dihajar-hajar habis. Sudah mau. Begitu-gitu, saudara-saudara sekalian. Nah, itulah sebabnya, berbicara mengenai hari-hari raya ini berbicara juga mengenai apakah saya memuliakan Tuhan atau tidak. Dan mari kita lihat apa yang terjadi kepada Belsasar. Belsasar ini, dia bilang bahwa karena dia mengadakan pesta yang besar, maka dia mengalami apa? Mabuk. Loh, apa yang terjadi dengan Belsasar? Kok orang mengadakan pesta mabuk? Saudara-saudaraku, saya mau jujur. Di mana saudara lihat orang pesta besar tidak mabuk? Oh, ada kok, ya benar. Tapi pada umumnya, kalau orang sudah mulai pesta besar, sudah pasti itu ada hal-hal yang dibuat. Minimal ada hal yang akan diminum. Dan lihat baik-baik apa yang dikatakan di dalam buku Daniel pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Dalam kemabukan angkuh, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas. Dan perak telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya. Kalau di sini dia bilang ayahnya ya, tapi kalau kita telusuri,
sebenarnya adalah cucunya ya. Kalau kita telusuri baik-baik ya. Dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas itu. Nah, ingat baik-baik. Berbicara mengenai pesta, maka ini berbicara mengenai, ini saya masih berbicara dari sisi dari Belsasar ya. Pesta, kemudian ambil anggur dan kemudian minum. Saya mau tanya, boleh kita minum anggur atau tidak? Boleh kalau anggur itu murni. Tetapi kalau anggur itu sampai buat kita mabuk, ini yang tidak boleh. Dari mana saya tahu? Mari kita baca dalam buku Amsal pasal 20 ayat yang pertama. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah periuk. Tidaklah bijak orang-orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi Anda dan saya coba perhatikan saja, apalagi orang-orang yang tinggal di bagian timur ini. Saya bagian timur ini. Kalau sudah ada pesta, itu sudah diselingi dengan minum-minuman. Kalau sudah minum-minum seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi pikirannya juga tidak waras. Itulah makanya buku Amsal mengatakan bahwa anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah periuk. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jangankan anggur, racun yang masuk dalam tubuh Anda dan saya, Anda tidak memuliakan Tuhan. Karena kenapa? Saya mau tanya, tubuh Anda dan saya milik siapa? Bukan milik mama papa, milik Tuhan. Jadi, jangan kita buat seenaknya dengan tubuh kita, termasuk apa yang Anda minum. Apa yang Anda minum. Jadi, kalau Anda masukin racun, maka yang terjadi adalah kita tidak memuliakan Tuhan. Dari mana saya tahu? 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan bahwa tubuhmu adalah Ka'bah bait Allah. Tubuh Anda dan saya adalah Ka'bah bait Allah. Itulah sebabnya muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jangan kasih masuk racun. Rokok bagaimana? Ada racun? Ada racun itu rokok. Nikotin. Teh dan kopi ada racunnya itu. Namanya kafein. Ada racun. Jadi jangan kasih masuk dalam tubuh. Apalagi kalau alkohol. Kalau alkohol Anda sudah kasih masuk dalam tubuh Anda dan saya, yang aturannya tiang listriknya cuma 1, Anda lihat ini sudah mulai 5 tiang listriknya. Dalam sudah sempoyong. Ini mana yang benar ya? Yang di tengah, di pinggir, atau yang pinggir sekali, atau ini? Lama-lama Anda lihat, ini pasti yang di ini yang palsu. Jadi saya lewat ini saja. Tahu-tahu Anda lewat jalan yang sebenarnya pikirnya itu bukan tiang listrik, itu tiang listrik. Akhirnya terjadi dan jatuh pun Anda. Nah, poin saya di sini adalah setiap minuman yang merusak tubuh Anda dan saya, termasuk merusak saraf-saraf otak Anda dan saya, maka Anda dan saya tidak menghargai pemberian tubuh Anda. Ini pemberian Tuhan. Tidak hargai. Dan Tuhan tidak dimuliakan. Jadi sederhana saja saudara-saudara sekalian. Kalau Anda tanya sama saya, pernah saya minum alkohol? Memang saya tidak pernah. Tetapi di Kupang itu saya pernah minum laru. Ini orang-orang Kupang ini tahu ya. Pernah minum laru, saudara-saudara sekalian. Laru itu kalau minum terlalu banyak juga, saudaraku, sempoyongan. Dan saya juga pernah mabuk, saudara-saudaraku sekalian. Jadi kalau orang sudah mabuk, bicara sudah tidak waras. Kalau sudah bicara tidak waras, yang terjadi adalah Roh Kudus kabur dari dalam dia. Dan Tuhan mau agar tubuh Anda dan saya itu dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Nah sekarang mari kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat, dia bilang begini. Ayat yang keempat, Daniel pasal yang kelima ayat yang keempat. Mereka minum anggur dan memuji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Di ayat yang keempat, mereka minum anggur, lalu memuji dewa-dewa. Yang saya mau bilang ya, kalau ada pesta, ada minuman anggur, pada akhirnya pemujaan kepada siapa? Tuhan? Tidak. Memuja kepada dewa. Tapi saat ini saya mau berbicara mengenai anggur dari sisi nubuatan atau dari sisi buku Daniel dan Wahyu. Kalau Anda perhatikan kata anggur dalam Alkitab, memang itu arti literal ya. Tapi kalau kita mau lihat arti teologis dari anggur, ini berhubungan dengan ajaran. Dari mana saya tahu? Dalam buku Wahyu 14 ayat Wahyu 14 ayat yang ke-8 dia bilang begini. Wahyu 14 ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik kata-kata di dalam
Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Menurut Anda, apakah buku Wahyu di situ menceritakan anggur yang dimaksud ini adalah anggur secara literal? Tidak. Anggur yang dimaksud di sini adalah doktrin, adalah ajaran. Buku Wahyu 14 ayat yang ke-8 sementara menceritakan mengenai anggur ini adalah doktrin atau ajaran. Nah, hati-hati. Anda dan saya bisa jadi mabuk oleh karena anggur yang berisi alkohol secara literal. Tetapi Anda dan saya bisa mabuk secara rohani oleh karena ajaran, dan ini adalah anggur Babel. Anggur Babel bisa membuat Anda mabuk secara rohani. Saya ulangi. Anggur Babel bisa membuat Anda dan saya mabuk secara rohani. Kalau begitu, anggur Babel itu apa? Babel, bahasa aslinya dia menggunakan kata Babil. Sebenarnya kalau baca di dalam buku Kejadian pasal yang ke-11 ayat 9, ini adalah kekacauan. Kekacauannya begini. Kekacauannya ini adalah begini. Bukan 100% itu kacau, tetapi bisa jadi 50% kacau, 50%-nya teratur. Karena konsep Tuhan adalah harus 100% teratur. Karena Tuhan Anda dan saya itu adalah teratur. Dalam hal ajaran pun seperti itu. Saya berikan contoh. Kalau Anda perhatikan, warna Babel ini warna mirip dengan warna milenium. Warna Babel mirip dengan warna milenium dan juga warna Laodikia. Jadi saya ulang ya, warna milenium itu abu-abu kan? Warna Laodikia, jemaat yang ke-7, itu juga sebenarnya abu-abu karena dia tidak panas, tidak dingin, dia hanya di tengah-tengah. Nah, warna milenium itu dia tidak hitam, tidak putih, abu-abu. Tengah-tengah ini sebenarnya warna Babel. Putih tidak, hitam tidak, abu-abu di tengah-tengah. Hujan tidak, panas tidak, mendung. Tuhan tidak, setan tidak, tengah-tengah saja. Artinya begini, dia mau cari Tuhan oke, cari setan juga oke. Ke gereja oke, dia cari dunia juga oke. Wah, ini bahaya ini. Ini sama juga dengan begini. Laki-laki tidak, perempuan tidak, bencong. Ini kan sebenarnya warna Babel ini, saudara. Dia main di tengah-tengah, saudaraku. Bikin kacau. Jadi dia bukan anak Tuhan yang setia, bukanlah anak setan yang setia. Jadi akhirnya yang terjadi adalah ditendang Tuhan, ditendang juga oleh setan. Jadi sorga tidak, neraka tidak. Ditendang oleh sorga, ditendang juga oleh neraka. Nah, makanya berhati-hati mengenai ajaran ini Anda punya dasar harus kuat. Karena kalau tidak kuat, berbahaya. Dan dasar kita adalah Alkitab. Tapi ingat baik-baik teman-temanku, Alkitab pun saya sarankan Anda dan saya harus pegang King James Version. Karena kenapa? Nah, oke, saya tidak kasih tunjuk di sini ya. Tapi kalau Anda punya Alkitab ya. Saya ingin Anda untuk membuka di dalam buku Matius pasal yang ke-18 ayat 11. Di situ dia bilang begini. Dalam bahasa Indonesianya dia bilang begini. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Itu bahasa Indonesia ya. Lalu dalam King James Version dia bilang begini. For the Son of Man is come to save that which was lost. Kalau Anda buka di versi yang lain, Alkitab bahasa Inggris versi yang lain, New International Version, dan versi yang lain, tidak ada. Itu dihilangkan. Dihilangkan, saudara-saudara sekalian. Ada beberapa ayat, saya baca lagi ya, yang berikutnya dalam buku Kisah Rasul, pasal yang ke-8 ayat 37. Tolong buka, yang saya mau bilang ini mengenai ajaran yang benar. Karena Anda bisa mabuk, bisa pusing juga, oleh karena ajaran yang tidak benar. Bukan oleh karena mabuk saja, bukan oleh karena anggur saja, tetapi oleh karena anggur Babel ini bisa membuat Anda pusing secara rohani, mabuk secara rohani. Kisah pasal yang ke-8
ayat yang ke-37. Saya baca di sini ya. Sahut Filipus, tapi dalam kurung itu bahasa Indonesianya. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Di dalam bahasa King James Version, dia bilang begini. And Philip said, if thou believest, tanpa tanda dalam kurung ya. Indonesia yang dalam kurung. And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayst. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Itu dalam King James Version. Tapi tidak ada dalam kurung, tapi Indonesia ada dalam kurungnya. Artinya dipertanyakan katanya ya. Lalu kalau Anda buka di dalam Alkitab New International Version, NIV, hilang. Hilang, saudara-saudaraku. Hilang. Artinya, berbahaya kalau Anda pegang versi Alkitab yang salah. Lalu, yang berikutnya adalah, yang saya mau kasih tahu kepada Anda dan saya. Di bahasa Indonesia yang dikurangi, itu dalam buku Lukas pasal 9 ayat 56. Di dalam buku Lukas pasal 9 ayat 56, dia bilang begini. Saya mau kasih tahu ya, supaya kita jangan mabuk oleh karena anggur Babylon ini. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Itu bahasa Indonesia. Oke? Lalu di NIV juga sama. Then he and his disciple went to another village. Tapi kalau Anda lihat di King James Version, dia bilang begini. For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. Ini dihilangkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi anak manusia datang bukan untuk menghancurkan kehidupan manusia, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Itu dihilangkan dalam bahasa Indonesia. Baru di kalimat terakhir, and they went to another village. Ini yang dikutip dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau saya mau kasih tunjuk satu-satu, Anda dan saya akan melihat bahwa sesungguhnya Alkitab yang Anda dan saya pegang ini pun belum cukup. Yang bahasa Indonesia, TB belum cukup. Anda dan saya perlu pegang King James Version. Karena dia mirip dengan bahasa asli. Nah, ada yang tanya kepada saya, bagaimana kalau saya tidak tahu bahasa Inggris? Ya, kita sekarang ini hidup di zaman new, Pak. Jadi itu kamus bahasa Inggris itu gampang di-download di HP kita dan kita bisa cek satu-satu. Ya, kita bisa belajar lebih cepat zaman sekarang ini. Ya kan? Tapi kalau tidak ada teman-teman yang bisa tahu, boleh kita sharing, sahabat-sahabatku. Karena kenapa? Anda mau percaya atau tidak percaya, tidak ada yang baru. Sejarah akan terulang lagi. Mari kita buka mata kita lebar-lebar. Kita buka telinga kita juga lebar-lebar. Untuk melihat supaya Anda dan saya jangan mabuk. Ada begitu banyak ajaran di akhir zaman ini. Yang pada akhirnya Anda dan saya mabuk seperti pembesar, Belsasar, dan seperti Belsasar itu sendiri. Karena kenapa? Karena anggur Babel. Anggur Babel bisa memabukkan Anda secara rohani. Ajaran doktrin yang salah bisa membuat Anda pusing. Dan kalau begitu, sekarang ini, tahannya, masih kita lanjut. Nah sekarang kalau begitu, mari kita lihat. Sahabat-sahabatku, pertanyaan saya di sini adalah, apa yang dimaksudkan dengan dewa-dewa? Di dalam buku Daniel pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, mereka kan sembah dewa-dewa itu kan? Dan mereka minum anggur, mabuk ya, sudah mabuk ini. Setelah mabuk, memuji dewa-dewa. Dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, dan kayu. Ingat, kalau sudah buat pesta, lalu kemudian minum mabuk, anggur, datang ajaran, pada akhirnya bukan Tuhan lagi yang akan disembah. Namun, dewa-dewa. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda dan saya sembah dewa-dewa itu? Oh, Anda dan saya bilang, oh tidak. Tapi tahu nggak? Ada satu dewa yang sangat marak di dunia kekristenan yang sudah menggantikan posisi Tuhan itu sendiri, tepat seperti yang dilakukan oleh Belsasar. Kalau di situ mereka menyembah dewa-dewa dan dewa itu muncul di dalam dunia kekristenan. Mau tahu? Mari saya kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk dewa itu. Dan dewa itu adalah dia muncul
setiap bulan yang ber. September, Oktober, November, Desember. Ya ber itu. Kalau Anda tak percaya ke Manado atau ke Papua, itu ber itu sudah mulai muncul itu dewa-dewa. Apa nama dewanya? Dewa itu adalah Santa Claus. Oh, ada 25 hal yang Santa Claus meniru daripada Tuhan. Berapa hal? Ada 25. Saya masih bahas di dalam ayat yang keempat ya. Buku Daniel pasal yang ke-5 ayat yang keempat. Karena di dalam ayat yang keempat, setelah mereka adakan pesta minum dan mereka sembah dewa. Dan saya mau kasih tunjuk dewa itu. Dewa ini, Santa Claus, ini diambil sejarahnya pada abad yang keempat. Sejarahnya sebenarnya diambil dari Santa Nikolaus. Tidak pernah ada sebagai manusia sebenarnya itu. Karena mereka percaya dewa. Tetapi dia lebih baik dikristenkan daripada berbagai macam penyembahan dewa-dewa laut. Nah, jadi orang-orang Roma mereka punya dewa namanya dewa Neptunus. Lalu orang-orang Jerman mereka punya dewa namanya Holtnika. Kemudian orang-orang Yunani mereka punya dewa yang disebut dengan dewa laut, atau kalau saya baca secara lurus Poseidon. Tulisannya adalah Poseidon. Nah, ini adalah dewa-dewa mereka. Nah, kemudian pada waktu Santa Claus ini muncul, dia dianggap sama seperti dewa pada abad yang keempat, dianggap sebagai dewa, dan ada 25 kesamaan yang ditiru dari Tuhan. Kesamaan yang pertama adalah, yang saya mau bilang pertama di sini adalah, dia datang menggunakan apa namanya? Menggunakan rambut warna apa? Warna putih. Warna putih. Saya mau tanya, Tuhan rambutnya warna apa? Mau lihat? Di dalam buku Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-14 dia bilang kepala dan rambutnya putih bagaikan buluh yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Kalau Anda lihat Santa Claus itu dia punya rambut, ada yang warna putih. Itulah Santa Claus, memiliki rambut putih seperti apa? Seperti wool. Kemudian saya mau tanya, Santa Claus ada jenggot atau tidak? Ada. Sebenarnya ini meniru Tuhan juga. Karena kenapa? Karena kalau Anda baca dalam buku Yesaya pasal 50 ayat 6, Tuhan punya janggut. Mari kita baca. Yesaya pasal 50 ayat yang ke-6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggut. Di situ merujuk kepada Tuhan Yesus. Oke? Dan Santa Claus juga punya janggut. Lalu saya mau tanya, Santa Claus kalau dia datang, dia pakai baju warna apa? Dia ini warna apa? Warna merah. Benar? Lalu mari kita lihat Tuhan. Tuhan dia menggunakan baju warna apa? Mari kita lihat dalam buku Yesaya 63 ayat 1 dan 2. Dia bilang begini, siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra, dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatan yang besar. Nah, warna apakah Tuhan pakai? Warna merah. Selanjutnya, saya mau tanya, Santa Claus, tempat tinggalnya di mana? Seluruh dunia Kristen mengetahui bahwa Santa Claus, dia punya tempat tinggal di kutub utara, di bagian utara. Saya mau tanya, menurut Anda, Tuhan punya takhta di mana? Bagian mana? Mari kita lihat. Di dalam buku Mazmur 48, ayat yang kedua, mari kita baca sama-sama, dan 43, ayat yang ketiga, dia bilang begini. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel. Oh, ini dalam buku, oke. Ya, saya baca ya. Tunggu. Di dalam buku Mazmur 48 ayat yang ke-3, gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar.
Lalu Anda baca juga dalam buku Yeskiel pasal yang pertama ayat yang keempat, Yeskiel pasal ayat yang ketiga dan keempat ya. Anda baca di situ bahwa sesungguhnya tempat takhta Tuhan ada di mana? Bagian utara. Lalu yang berikutnya yang saya mau bilang, kalau Anda perhatikan pada setiap bulan November, Desember, waktu Santa Claus, kalau lihat ya, itu dia biasa datang, dia datang pada waktu kapan? Pada waktu kapan? Kedatangannya sama seperti pencuri. Seperti pencuri. Dan ingat baik-baik, kedatangan Yesus juga seperti pencuri. Kedatangan Santa, dia meniru apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apa yang terjadi kepada Tuhan, kepada Yesus, itu ditirunya. Nah, mari kita baca dalam buku Matius pasal 24 ayat 43 dan 44. Tetapi ketahuilah hal ini, jika Tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, yang berikutnya lagi, Tuhan dipercaya sebagai Maha Kuasa. Santa Claus juga dipercaya sebagai Maha Kuasa. Karena kenapa? Karena dia dapat memberikan semua hadiah boneka-boneka itu dalam satu malam. Ya, kita percaya ya. Saya tidak usah baca ayatnya. Lalu yang berikutnya adalah kita percaya bahwa Tuhan itu juga adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang maha tahu. Dan Santa Claus juga dipercaya sebagai orang yang sangat tahu. Dia mengetahui, dia tahu jika kamu baik atau jahat sepanjang tahun. Itulah yang orang-orang Kristen percaya mengenai Santa Claus. Tetapi dalam buku 1 Yohanes 3 ayat 20, satu-satunya oknum yang maha tahu adalah Tuhan. Sebab dia bilang begini, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hari kita serta mengetahui segala sesuatu. Nah, yang berikutnya lagi, hal yang ditiru oleh Santa Claus dari Tuhan adalah omnipresent. Kalau Anda baca dalam Efesus 4 ayat yang ke-6, Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tahu. Tetapi Santa Claus juga dibilang percaya. Mereka meyakini, banyak orang meyakini Santa Claus itu. Dia hadir di mana-mana. Omnipresent. Dia melihat ketika kamu bangun atau tidur, sanggup hadir di mana-mana, dalam setahun dan memberikan hadir. Jadi dia tahu, oh ini anak yang nakal, oh ini anak yang tidak, ini anak yang baik, datang ke hadir. Dia tahu semua. Meniru dari Tuhan. Lalu Santa Claus juga dipercaya tidak memiliki batasan umur. Sebenarnya ini juga meniru dari Tuhan. Dia meniru dari Tuhan. Lalu Santa Claus juga dipercaya tinggal ada di hati anak-anak. Ya kan? Dekat dengan anak-anak. Yesus pada waktu di dunia ini, dia juga dekat dengan anak-anak. Dia juga dekat dengan anak-anak. Lalu yang berikutnya, terakhir yang saya mau bilang, ada banyak ya. Ada 25 saudara. Santa Claus meniru semuanya dari Tuhan. Saya mau tanya. Anda pernah dengarkan Tuhan ketawa? Tuhan ketawa bagaimana? Dia ketawa bunyinya bagaimana? Tidak tahu. Anda baca sendiri dalam buku Zakaria pasal yang kedua. Tuhan kalau ketawa, vokalnya O. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia bilang begini. Ayo larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah ke tempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Anda lihat dalam bahasa King James Version, dia bilang begini, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Jadi ketawa Tuhan itu bervokal O. Dan kalau perhatikan Santa Claus juga meniru hal ini. Dia meniru vokal O-nya Tuhan. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, dari kemiripan ini adalah cara setan bagaimana supaya pada akhirnya, pada setiap tahun, orang tidak ingat Tuhan lagi, tetapi ingat Santa. Dan ini berbahaya. Santa telah menggantikan posisi Tuhan. Bulan September, Oktober, November, Desember. Apalagi bulan Desember. Banyak orang-orang lebih mengagungkan Santa Claus daripada Tuhan.
Dan orang-orang Kristen pada umumnya yang merayakan hari Natal telah mendewakan Santa Claus. Bukan hanya menggunakan jubah atau baju dari Santa Claus, tetapi juga menganggap bahwa Santa Claus ini adalah seseorang yang luar biasa. Pertanyaan saya, apakah Santa ada? Itu dalam Alkitab tidak ada. Ini hanya ditambah-tambahkan saja. Dan kita yang hidup di akhir zaman ini dibodoh-bodohi. Karena kenapa? Karena seharusnya yang ada kita ikuti, tetapi yang tidak ada kita tambah-tambahi. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen? Setiap tahun Yesus tidak diingat. Yang diingat Santa Claus. Bagaimana ini? Saudara-saudara sekalian, kita perlu mengadakan reformasi. Mengadakan reformasi ini adalah, tolong, kita harus singkirkan dewa. Dan Santa Claus telah mengambil tempat, menggantikan posisi Tuhan Yesus di bumi ini. Kalau Anda bilang tidak, oke, puji Tuhan. Tetapi kenyataan yang terjadi, kenapa Santa Claus selalu muncul setiap tahun? Anda boleh pikir banyak-banyak. Dan Tuhan tidak menginginkan semuanya hal ini terjadi, saudara-saudara sekalian. Dan bahkan, mari kita lihat, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali melihat. Di dalam buku Daniel pasal yang kelima, ayat yang kelima dan enam. Hampir selesai ya. Ayat yang kelima dan enam. Pada waktu itu juga, perhatikan baik-baik, ini intinya. Karena judulnya adalah Jari Allah. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu, lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikiran menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Nah, perhatikan baik-baik. Orang pada umumnya yang mengadakan pesta bukan untuk kemuliaan Tuhan, pada akhirnya mabuk. Saat dia mabuk, dia akan dituntun bukan untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk menyembah Tuhan. Semua pesta di dunia ini, kalau tidak memuliakan Tuhan, Anda pasti akan mabuk. Semua perayaan di dunia ini, baik perayaan keluarga mau apapun, perayaan itu, hari raya, keluarga hari raya, negara hari raya, tahunan, agama, apapun itu, kalau Tuhan tidak dimuliakan, Anda akan dituntun untuk mabuk. Lalu pada waktu Anda mabuk, pikiran Anda, akal sehat Anda tidak waras, maka yang terjadi adalah Tuhan akan menulis. Pertanyaan saya adalah, biasanya kalau Tuhan menulis, itu nulis apa? Dia tulis apa? Mau tahu? Kalau Tuhan mau tulis, dia biasa tulis apa? Ketika dia mau tulis, sebenarnya dia mau tulis akan perintah-perintah. Dari mana saya tahu? Anda boleh baca dalam buku Keluaran pasal 20. Kemudian buku pasal yang ke-19, Tuhan menulis hukum Tuhan itu dengan jarinya sendiri. Ya. Dia menulis hukum Tuhan. Tapi sebelum dia tulis itu di dua lembah itu, hukumnya ini dia tulis di mana? Di hati manusia. Dari mana saya tahu? Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Dia bilang begini, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat. Pertanyaan saya di sini adalah, kalau Anda perhatikan di dalam ayat yang kelima, Daniel pasal yang kelima, Tuhan menulis itu di mana? Dia bukan tulis di hati. Si Belsasar, tapi dia tulis di tembok. Kenapa dia tulis di tembok? Dia bukan tulis di hati. Karena Belsasar telah mabuk. Hal yang sama akan terjadi kepada Anda dan saya. Kalau Anda dan saya menerima akan ajaran-ajaran yang tidak benar, terapkan dalam hidup, Tuhan datang bisik. Tuhan bilang, ikutilah perintah Tuhan. Ingat kuduskan hari Sabat. Anda beribadah hari Minggu. Padahal tidak ada dibilang dalam Alkitab itu beribadah hari Minggu. Kalau jangan makan daging babi, Anda makan daging babi terus.
Tolong jangan minum mabuk. Anda minum mabuk terus. Tuhan ini menulisnya di hati. Tetapi kenyataan yang terjadi, Tuhan tidak sanggup karena Tuhan menghargai pilihan Anda dan saya. Maka dia akan tulis di dinding. Dia tulis di langit. Saudara-saudaraku, hal yang sama perhatikan pada waktu perempuan zina mau dilempar oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Dia bilang, hei Tuhan Yesus, perempuan ini telah melakukan zina. Melakukan zina. Sebenarnya Tuhan mau tulis hukum di hati mereka. Tetapi karena mereka juga sudah mabuk oleh ajaran-ajaran tradisi, Tuhan tulis di tanah. Tuhan tulis di tanah. Tuhan menulis dengan apa? Tuhan tulis dengan apa? Saudara-saudaraku, mari kita baca. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Dia bilang begini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau lihat kuasa Allah, di dalam bahasa Indonesia, ini agak menyalahi. Tapi kalau lihat bahasa King James Version, dia bilang begini. But if I with the finger of God, cast out devils. Lihat ya kalau bahasa King James Version, kalau bahasa Indonesia, dia bilang, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Kalau di dalam bahasa asli, King James Version, dia bilang, but if I with the finger of God. Finger of God. Finger of God. Dia bilang apa di situ? Cast out devils. Jadi Anda kalau izinkan jari Allah itu, kalau jari Allah itu bergerak di hati Anda dan menulis perintah-perintah, maka yang terjadi akan mengusir segala macam kuasa kegelapan, kuasa setan. Tetapi yang terjadi kepada umat-umat Tuhan adalah Tuhan tidak izinkan the finger of God itu ditulis di hati. Tepat seperti jari Allah itu tidak tulis hukum Tuhan di hati. Tetapi dia tolak terus oleh karena sudah mabuk oleh ajaran-ajaran, terima ajaran-ajaran itu, pada akhirnya jari Allah menulis di dinding, di mana-mana. Dan inilah yang disebut dengan penghakiman. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Anda baca di dalam Alkitab, sesungguhnya di dalam buku Daniel, pasal yang ke-7, ayat yang ke-13, dari ayat yang ke-9 ayat 13, ada kitab-kitab yang akan dibuka dan semua perbuatan Anda itu akan dicatat di masa penghakiman ini. Itulah makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jikalau kita yang hidup di akhir zaman ini melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki kita lakukan, maka yang terjadi adalah Tuhan tidak akan menulis akan hukumnya di hati Anda dan saya. Yang sebenarnya Tuhan rindu untuk menulis itu di dalam hati Anda dan saya, tetapi oleh karena kita keras, yang terjadi adalah Tuhan akan menulis di ini. Tepat seperti yang terjadi kepada Belsasar, yaitu raja setelah Nebukadnezar. Dan ingat, pada zaman ini banyak anak-anak muda yang sudah lebih mendewakan mereka punya nafsu daripada menuruti Tuhan. Saya berikan contoh. Pada tanggal 14 Februari, banyak anak-anak muda yang merayakan hari Valentine. Padahal kalau Anda baca sejarahnya, hari Valentine ini adalah sejarahnya sebenarnya adalah perayaan seks. Ini adalah hari raya seks. Karena kalau kalian lihat warna dari Valentine ini adalah bentuk dari Valentine ini adalah bentuknya hati seperti ini. Tetapi mohon maaf ya, wanita-wanita, ini sebenarnya adalah bentuk, mohon maaf ya, bentuk dari kemaluan dari para wanita. Dan ini adalah lambang, ini sebenarnya adalah pesta seks. Kalau Anda baca baik-baik, bulan Februari, sejarahnya itu, sebenarnya aslinya itu 30 hari. Jadi bukan hanya tanggal sampai 28 saja, tapi sampai tanggal 30. Tetapi ketika Kaisar Julius, dia mengadopsi tanggal bulan Juli itu sesuai dengan namanya. Itu awalnya bulan Juli hanya tanggal sampai 30, sampai tanggal 30 saja ya, tanggal 30. Tapi dia ambil dari bulan Februari, jadi sampai tanggal 31 Juli. Tadinya hanya 30 Juli. Lalu datang Kaisar Agustus juga tadi bulan Agustus hanya 30 hari saja.
dia adopsi lagi, dia ambil lagi. Itu satu tanggal yang dari Februari itu, jadi 31 Agustus. Jadi Februari yang tadi 30, hanya 30 hari, jadi hanya tinggal 28. Sementara orang-orang yang menyembah dewa-dewa berhala pada waktu itu, sebelum pertengahan ini mereka masuk Kristen, mereka percaya bahwa di pertengahan tanggal, di pertengahan bulan, contoh kalau 30 hari itu tanggal 15, inilah adalah puncak penyembahan kepada dewa mereka. Dan bulan Februari, pertengahan bulan itu tepat tanggal 14. Dan itulah sebabnya mereka rayakan tanggal 14 sebagai tanggal penyembahan terhadap dewa seks. Dewa seks. Dan banyak anak-anak muda yang tidak mengetahui latar belakang ini. Pada akhirnya mereka rayakan itu. Dan mereka pada setiap tanggal 14 Februari, banyak orang bukan hanya memberikan kado kepada lawan jenisnya. Tetapi kalau Anda perhatikan di dunia luar sana, mereka adakan pesta-pesta seks yang sebenarnya tidak layak untuk dibuat, tetapi itu dibuat. Dan di sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 ini, bukan hanya lawan jenis saja, tetapi sesama jenis sudah mulai marak, bahkan pada tanggal 14. Pada tanggal 14 Februari. Bagi Anda dan saya yang hidup di Indonesia pada saat ini, saya mau kasih tahu bagi Anda yang sudah berkeluarga, tolong jaga anak Anda baik-baik. Karena sejak masuknya era modernisasi ini, dan pada akhirnya kita juga mulai melihat situs-situs yang tidak benar, anak-anak kita pun diizinkan untuk melihat hal-hal yang tidak benar. Pada akhirnya, ingat baik-baik, anak-anak kita mulai meniru cara-cara dari dunia barat. Dan apa yang terjadi? Harusnya hukum Tuhan itu ditulis di dalam akal budi mereka, di dalam hati mereka. Tetapi oleh karena kecanduan terhadap hal-hal ini, maka yang terjadi adalah Tuhan bukanlah objek yang menarik bagi mereka. Karena kenapa? Tuhan tidak kelihatan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya pada akhirnya harusnya Tuhan menulis hukumnya di hati manusia. Tetapi dia menulis itu semuanya di mana? Di luar hati manusia. Ini semua oleh karena manusia telah menolak Allah. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya ingin membaca satu kutipan di sini untuk kita semua pada saat ini. Saya mau kasih tahu. Kutipannya adalah begini. Setiap kata yang diucapkan oleh para bapak dan ibu mempunyai pengaruh untuk kebaikan atau kejahatan bagi anak-anak. Bagi Anda yang sudah berkeluarga, semua kata-kata yang keluar dari mulut Anda kepada anak-anak Anda adalah memiliki pengaruh baik itu kebaikan ataupun kejahatan. Ini juga bisa membuat Tuhan menulis hukumnya di hati anak-anak Anda atau justru sebaliknya. Jikalau anak-anak Anda dibiarkan untuk nonton TV, nonton YouTube, bahkan tayangan-tayangan yang tidak membangun kerohanian, maka Anda sendiri akan memberikan pengaruh yang buruk kepada anak-anak. Bahkan sebaliknya, kalau Anda tidak bisa menegur anak-anak Anda untuk melakukan hal yang benar, maka yang terjadi adalah Anda juga akan memberikan pengaruh yang buruk kepada anak-anak Anda. Dibilang kalimat selanjutnya, seandainya para orang tua berbicara dengan bernafsu, mereka menunjukkan roh yang ditunjukkan oleh anak-anak dunia, bukan seperti anak-anak laki-laki dan perempuan, maka mereka akan melihat pengaruh yang baik dan juga buruk terhadap anak-anak mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, baik kita datang dari latar belakang Kristen ataupun di luar Kristen, kita sementara mau dituntun oleh dua kuasa, kuasa Tuhan atau kuasa setan. Tetapi Tuhan mau agar kita benar-benar melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kita. Agar dengan demikian, kita benar-benar berdiri sebagai umat-umat Tuhan. Mau datang dari latar belakang agama apapun, saudara-saudara sekalian, ingat baik-baik, Tuhan mau agar hanya Tuhan yang di hati. Dan izinkan Tuhan yang menulis akan hukum-hukumnya di hati Anda dan saya. Sehingga pada akhirnya, kita benar-benar pada akhirnya ditimbang tidak ringan sama seperti bersasar. Pembahasan buku Daniel pasal yang kelima akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa.
Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau karena begitu besar kasih setiamu kepada kami. Saat ini Tuhan kami telah menyelesaikan akan pembahasan dari buku Daniel pasal yang kelima. Walaupun kami baru membahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dan keenam. Tapi kami percaya Engkau akan menolong kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami benar-benar akan diubahkan. Dan kami benar-benar boleh mengikuti apa yang Tuhan katakan. Bapa dalam sorga, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih untuk pembahasan malam hari ini. Dan kami dari pihak panitia percaya bahwa ada banyak informasi dan pelajaran baru yang dapat kita terima pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Pastor Neno telah diberikan kesempatan. Pak menunda waktu lagi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang telah kami saring karena beberapa pertanyaan juga terlihat mirip-mirip. Oleh sebab itu tidak semua pertanyaan akan kami bacakan. Baik, yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama dari saudara. Dikatakan, saya setuju tentang memuliakan Tuhan, tapi bukankah Tuhan itu memang benar pribadi yang sempurna dan mulia adanya? Kenapa Tuhan yang begitu mulia perlu pengakuan yang tidak habis-habisnya dari manusia? Saya rasa pun Tuhan tidak haus akan puji-pujian dan pengakuan karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa tanpa perlu pengakuan siapa-siapa. Jadi kalau kita memuliakan Tuhan menurut saya cukup dengan iman dan perbuatan terhadap sesama manusia. Bagaimana tanggapannya, Pastor? Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Saya tidak tahu siapa yang bertanya ini, siapa penanya. Penanya ini saya tidak tahu. Namun yang saya mau bilang di sini adalah Tuhan kita ini adalah Tuhan yang mulia. Benar. Apa yang dikatakan tadi itu benar. Tuhan kita ini tidak perlu pujian pun ya, saudara-saudaraku. Dia adalah oknum yang mulia. Oknum yang mulia. Namun ingat baik-baik. Ketika kita diizinkan untuk hidup di dunia ini, di dalam buku Kejadian, kita kan manusia ciptaannya, Tuhan adalah pencipta. Lalu, ketika kita diizinkan Tuhan untuk hidup, ya, Tuhan nggak perlu minta kita memuliakan Dia pun. Sebenarnya, karena kita ini dibentuk oleh Tuhan, secara otomatis kita akan memuliakan Tuhan. Karena begini, saya berikan contoh sebelum saya baca ayatnya ya. Waktu Anda dan saya lahir, kemudian diizinkan Tuhan untuk hidup sampai 6 tahun. Nggak perlu orang ajar bilang begini. Ya, nggak perlu bilang begini. Mama papa, kita secara alamiah akan bilang, itu mama papa. Dalam lubuk hati, ya, kita akan tahu itu mama papa. Benar? Benar. Jadi pada waktu kita bilang, mama papa, ini adalah bentuk kita sementara menghormati mama papa. Betul atau tidak? Betul. Sekarang pertanyaan saya adalah, Anda dan saya ini diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ingat, waktu kita lahir dari dunia ini, kan manusia ini diciptakan dari 4 cara. Yang pertama adalah dia diciptakan Tuhan tanpa ayah dan ibu. Itulah Adam dan Hawa. Ya kan? Itu adalah Adam. Lalu yang kedua adalah diciptakan tanpa ada, hanya dari laki-laki saja. Itulah Hawa. Lalu yang ketiga, dia diciptakan hanya dari perempuan saja. Itulah Yesus. Kemudian yang keempat adalah dari mama papa. Jadi kita mau lahir dari mama papa atau seperti Adam, pada waktu Adam lahir, nggak perlu diajarkan pun, dia pasti bilang begini, ini bapak. Dan dia lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan
Tuhan kehendaki. Tanpa Tuhan harus bilang begini, engkau harus memuliakan aku. Dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia ingin memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Lalu, pertanyaannya adalah, kenapa sampai pada akhirnya Tuhan bilang, muliakanlah aku. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, dia bilang begini. Jadi muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Ya kan? Nah, kenapa sampai ini perintah muncul? Perintah ini muncul karena sudah muncul dosa. Sebelum dosa, tanpa disuruh, para serafim, kerubim yang ada di sorga, secara otomatis, mereka juga diciptakan oleh Tuhan. Secara otomatis, mereka langsung datang menyembah Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi ada kuasa yang berusaha untuk membelokkan hati manusia untuk tidak memuliakan Tuhan. Harus memuliakan setan. Karena ada dua kuasa ini, kuasa setan dan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya, maka Tuhan kasih perintah. Karena begini, mental Anda dan saya ini bukan kayak malaikat. Malaikat saya jatuh, saudara-saudara. Malaikat saja di sorga itu jatuh. Apalagi kita sekarang ini. Kita ini, kalau Adam dan Hawa, ada Alkitab, tidak ada Alkitab. Tidak ada perintah pun mereka tahu dari lubuk hati yang paling dalam, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Itu pun mereka jatuh kan. Sampai zaman Yesus, itu dikasih perjanjian lama. Belum ada perjanjian baru. Nanti setelah Yesus terangkat ke sorga, kemudian murid-muridnya yang pertama, murid-murid pertama mati, kemudian datang juga perjanjian. Mereka menulis perjanjian baru. Diberikan kepada kita. Sudah diberikan kepada kita pun banyak yang tidak cukup. Lalu kita baca juga buku-buku yang lain. Nah, kalau ada buku-buku rohani yang mungkin bisa membuat pikiran kita lebih dekat dengan Tuhan, oke. Tapi ada buku-buku rohani yang tidak bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang Tuhan sebenarnya butuh pujian atau tidak? Kalau saya mau jujur, ketika manusia lahir, ya, ketika manusia maksudnya diciptakan pertama, itu dari lubuk hati yang paling dalam, Tuhan tak bisa, nggak perlu perintah Adam, hei Adam, muliakanlah aku. Nggak perlu Tuhan bilang gitu. Di dalam lubuk hatinya, Tuhan sudah tulis, kamu memuliakan Tuhan. Tetapi kenyataan yang terjadi, kita yang hidup di akhir zaman ini, baca perjanjian lama tak mengerti, perjanjian baru juga tak mengerti, memuliakan Tuhan juga kadang-kadang kita sama-sama. Pada akhirnya Tuhan berikan ini supaya kita benar-benar mengikuti jalan yang benar, bukan hal yang samar-samar. Karena kenapa? Karena mental kita yang hidup di akhir zaman ini tidak sama seperti Henokh, bukan sama seperti Adam. Kita punya mental ini sudah merosot sekali. Sudah merosot sekali. Itulah sebabnya Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita agar kita muliakan Tuhan. Karena kita tidak tahu. Semuanya kita tidak tahu. Waktu di sorga, pada saat Tuhan menciptakan malaikat-malaikat, secara otomatis, kalau perhatikan dalam buku Yesaya pasal yang ke-6, mereka datang tunduk kepada Tuhan itu dengan senang hati. Dengan penuh hormat. Tanpa Tuhan perintah pun, mereka tahu ini adalah suatu hal yang dilakukan. Dan itu bukan oleh karena paksaan. Oleh karena sukacita mereka lakukan itu. Jadi bagi Anda dan saya yang mau memuliakan Tuhan, Tuhan juga tidak paksa. Kalau Anda tidak memuliakan Tuhan, Tuhan tidak paksa. Tetapi ingat, orang yang tidak memuliakan Tuhan, pada akhirnya dia tidak bisa berada di dalam kerajaan surga. Hanya orang yang memuliakan Tuhan yang pada akhirnya berada dalam kerajaan surga. Karena kenapa? Buku Kejadian 1 ayat yang ke-26 mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi, kalau Anda dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ini bukan hanya secara fisik, tetapi tabiat. Tabiat kita kalau tidak cocok dengan tabiat surga, nggak akan bisa di sana. Dan berbicara mengenai kesamaan tabiat, nantinya kita punya tabiat serupa dengan Tuhan, inilah yang disebut dengan memuliakan Tuhan. Anda dan saya yang tinggal di rumah papa mama, kalau tabiat Anda dan saya tidak serupa dengan orang-orang rumah, tidak akan betah. Di asrama pun, anak-anak yang tinggal di asrama, kalau tinggal di asrama, satu kamar, tabiat tidak sesuai, sifat tidak sesuai dengan teman-teman, pada akhirnya tidak
Tidak mau tinggal, aku pindah aja lah. Lebih baik aku minta ke dosen supaya pindah di kamar yang lain. Jangan tinggal sama-sama dengan ini, teman-teman yang tidak sepaham. Itulah makanya berbicara mengenai memuliakan Tuhan, ini berbicara sehubungan dengan tabiat kita yang serupa dengan Kristus. Jadi itu yang mungkin saya boleh kasih tahu kepada penanya, jawaban yang boleh saya kasih tahu. Kalau misalnya ada yang mau tambahkan, silahkan. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup jelas jawaban dari Bapak Neno. Kita lanjut saja ke pertanyaan yang berikutnya. Ini mengenai sejarah nih, Bang. Raja-raja Mesir adalah keturunan dari Jenderal Alexander atau Ptolemy, setahu saya, yang berasal dari Yunani. Which is seperti dalam sejarah adalah keturunan dari Raja Kekaisaran Alexander. Nah, pertanyaannya bagaimana kaitannya Dewa Matahari yang dianggap oleh Mesir dengan dewa-dewa Yunani? Karena dewa terbesar Yunani itu Zeus, bukan Helios, dewa matahari. Oke, jadi berhubungan dengan kerajaan Mesir, ini sebelum kerajaan Yunani, kerajaan Mesir sudah ada. Kalau ada yang nanti mau tambahkan silakan ya. Tidak semua saya tahu, tetapi yang bisa saya jawab adalah seperti ini. Nah, kerajaan Mesir ini adalah kerajaan yang sudah ada sebelum kerajaan Medo-Persia. Oke, itulah sebabnya kalau Anda lihat di dalam buku Daniel pasal yang ke-7, perhatikan baik-baik. Di situ binatang yang pertama adalah singa yang bersayap Raja Wali. Ini melambangkan kerajaan Babel. Oke. Kemudian setelah itu datang kerajaan Medo-Persia. Medo-Persia itu beruang yang di giginya itu ada 3 tulang rusuk. 3 tulang rusuk ini melambangkan 3 kerajaan. Itu Yunani belum ada. Kerajaan Yunani belum menguasai dunia, baru kerajaan Medo-Persia. Nah, kenapa ada 3 tulang rusuk? Karena ada 3 kerajaan yang ditaklukkan oleh Medo-Persia. Yang pertama ini adalah Lydia, dan kemudian Babel, dan ketiga adalah Mesir. Oke? Dia adalah Mesir. Nah, sementara kalau kita berbicara mengenai Mesir, ya, kerajaan Mesir ini sudah ada sebelum kerajaan Medo-Persia. Nah, Yunani menguasai dunia setelah apa? Setelah kerajaan Medo-Persia. Itulah sebabnya setelah datang kerajaan Medo-Persia, datang yang disebut dengan macan tutul berkepala 4. Dan Yunani pada akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan. Yang pertama adalah karena 4 jenderal ini. Dia punya pemimpin yang pertama adalah Alexander the Great. Kemudian Alexander the Great mati muda, dan pada akhirnya kerajaannya terpecah menjadi 4 kerajaan, yaitu kerajaan Ptolemy, Seleucus, Cassander, Lysianus. 4 ini. Nah, sekarang dewa-dewa mereka. Nah, dewa orang Yunani ini banyak, selain Zeus ya, itu banyak ya. Kemudian dewa Mesir itu banyak juga. Kalau Anda perhatikan dewa Mesir, ini bukan hanya satu ya. Yang saya mau bilang ya, antara dewa orang Mesir dan dewa orang Yunani. Nah, saya tidak terlalu hafal seluruh dewa orang Yunani, tapi dewa Mesir ada banyak juga yang saya tahu. Dewa Mesir ini bukan hanya satu. Dari mana saya tahu? Coba Anda perhatikan, ada 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi ke Mesir. Itu ada air Sungai Nil menjadi darah, katak, belalang, kemudian penyakit sampar pada ternak, penyakit ini. Nah, itu kan. Nah, kenapa itu 10 tulah itu muncul di Mesir? Ini bukti penyerangan Tuhan terhadap dewa-dewa orang Mesir. Oke? Tetapi dewa tertinggi orang Mesir itu adalah matahari. Dewa matahari.
saya baca di ensiklopedia sehubungan dengan dewa orang Mesir, itu dewa tertinggi matahari. Itulah sebabnya kalau lihat piramida ini bentuknya bentuk wujud jatuh matahari ke bumi, kan begini kan? Nah, membuktikan bahwa sesungguhnya orang Mesir sangat mengagungkan matahari. Itulah dewa tertinggi mereka. Dewa tertinggi mereka. Dan kita tidak bisa pungkiri tanggal 25 Desember itu dirayakan sebagai hari penyembahan dewa matahari dan juga Dewi Langit. Dewi Langit. Ya, saya tidak tahu ya, ada mungkin yang akan berikan tambahan, tapi berhubungan dengan dewa orang Mesir, ini adalah dewa tertinggi mereka adalah dewa matahari. Mereka punya banyak dewa, tapi dewa tertinggi mereka adalah dewa matahari. Itulah makanya piramida ini adalah bentuk penghormatan kepada dewa tertinggi mereka, adalah dewa matahari. Nah, penyembahan ini terus berlanjut terus menerus sampai kepada kerajaan. Sampai datangnya kerajaan Roma. Kerajaan Roma adalah kerajaan yang keempat setelah kerajaan Greka. Kerajaan yang keempat itu juga masih banyak yang menyembah dewa matahari. Contohnya siapa? Konstantin. Konstantin juga adalah penyembah dewa matahari. Jadi memang orang Roma ada juga yang sembah bulan, sembah planet-planet yang lain, mereka itu adalah dewa-dewa mereka. Tetapi matahari juga kita tidak bisa pungkiri sebagai dewa sembahan orang Roma. Bayangkan saja, saya sementara menjelaskan mengenai sejarah ya. Dari Mesir sampai datang ke Roma, dan bahkan pada waktu tanggal 25 Desember ini ditetapkan sebagai hari kelahiran Yesus. Sebenarnya ini datang dari hari penyembahan terhadap dewa matahari. Jadi poin saya di sini adalah berbicara mengenai dewa orang Mesir itu banyak, ya, dewa orang Mesir. Tapi dewa tertinggi mereka adalah dewa matahari. Nah, orang-orang Greka juga punya dewa. Yang salah satu kita kenal itu adalah Zeus, ya, kita kenal itu ya. Tetapi ada mungkin banyak dewa mereka yang saya tidak hafal. Tetapi pada saat ini poin saya selanjutnya adalah kalaupun kita menghafal dewa-dewa itu, sebenarnya tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah apakah kehidupan saya benar-benar merujuk kepada penyembahan terhadap Allah yang benar. Karena Natal tanggal 25 Desember saja ini adalah bentuk sebenarnya penghujatan kepada Tuhan sebenarnya. Dari tanggalnya saja diambil dari tanggal penyembahan berhala, saudara-saudara sekalian. Jadi poin saya di sini adalah ketika Anda hidup di dunia ini, saya diizinkan Tuhan hidup di dunia ini, biarlah kalau kita izinkan tahu mengenai sejarah, kehidupan kita jangan mengulangi sejarah yang buruk itu. Seperti orang Mesir yang menyembah matahari sampai kepada orang Roma, dan pada akhirnya kita ikuti dengan cara yang salah. Mungkin ada yang mau berikan tambahan, karena tidak semua ya saya hafal. Saya juga manusia berdosa, saya juga punya banyak keterbatasan. Demikianlah jawabannya yang saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih ya. Dan mungkin jika ada tambahan-tambahan juga nanti kita bisa saling sharing di grup nanti ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah anggur dalam ayat 1 Timotius 5 ayat 23 di situ dikatakan janganlah lagi minum air saja melainkan tambahkanlah air anggur sedikit, berhubungan pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Apakah anggur yang dimaksud adalah minuman anggur berfermentasi dalam kurung wine? Bagaimana? Oke. Jadi 1 Timotius berapa tadi? 1 Timotius 5 ayat 23. Oke, 1 Timotius 5 ayat 23. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbicara mengenai anggur, ingat baik-baik. Poin yang pertama yang dibilang di dalam buku Amsal pasal yang ke-20, ayat yang pertama adalah jangan sampai memabukkan. Karena dalam buku Amsal pasal yang ke-20, ayat pertama, kalau saya mau ulangi, anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Jadi anggur ini, dia sudah similar atau mirip dengan minuman keras. Ya, pakai minuman keras.
Nah, jika anggur itu dia sudah buat kita mabuk, artinya jadi minuman keras, ya sama dengan minuman keras, maka tolong dihindari karena tidak memuliakan Tuhan. Tapi yang dimaksudkan dalam buku 1 Timotius pasal yang keempat ya itu ya, ayat yang ke-23 tadi. Nah, ini sebenarnya kalau lihat di situ, memang itu dibilang anggur, wine, sama dengan juga dalam buku Amsal pasal 20 ayat yang pertama, wine. Namun tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Segala sesuatu yang pada akhirnya buat Anda mabuk, jangan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang berlebihan juga, ini tidak bagus untuk kesehatan. Harus ada balance-nya. Sesuatu yang berlebihan, air pun Anda minum 1 gentong ya, tetap saja kalau Anda dan saya. Walaupun dia itu tidak beralkohol. Jadi poin yang pertama saya ulangi, jangan sampai dia memabukkan, karena di dalam Alkitab tidak mendukung kalau seandainya minuman atau makanan itu merusak tubuh Anda dan saya. Poinnya jangan sampai merusak. Namun kalau dia tidak merusak, yang ditulis dalam buku 1 Timotius itu, dia tidak membuat Anda mabuk, maka oke saja, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan poin yang kedua yang saya mau bilang di sini adalah, segala sesuatu yang Anda konsumsikan, entah itu minum dan makan, jangan sampai itu berlebihan. Karena kalau berlebihan hal yang baik pun, buah apel pun Anda makan 1 karung, ya durian pun itu kan sebenarnya tidak ada yang salah dengan durian. Tapi kalau Anda makan durian sampai 3 karung, yang 3 karung, 2 karung, ya tetap saja Anda akan merusak tubuh Anda dan saya. Itulah sebabnya gunakan dengan bijaksana. Mungkin ini saja yang bisa saya jawab sehubungan dengan pertanyaan tadi. Baik, terima kasih ya. Jadi memang apapun yang kita makan, minum, semuanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Selanjutnya, pertanyaan mengenai Santa Claus tadi. Yap. Mau bertanya, tadi materi Bapak tentang Santa Claus. Karena kita tahu bersama Santa Claus identik dengan Natal. Dan Natal itu identik dengan ornamen-ornamen. Salah satunya adalah pohon Natal. Pertanyaannya, bagaimana dengan pohon Natal? Apakah itu dibenarkan bila kita taruh di tempat ibadah kita atau di rumah? Nah, Hiasan-hiasan Natal lah. Ya. sehubungan dengan pohon Natal ini, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya yang pertama yang saya mau jawab dari sejarah ya. Sejarah. Nah, pohon Natal ini sebenarnya ini diambil pertama oleh Semiramis yang dulunya adalah dibilang pohon evergreen. Kemudian dia mengatakan gini, karena si Nimrod sudah meninggal dunia, tetapi Semiramis katakan bahwa Nimrod boleh meninggal dunia, tetapi rohnya tidak mati. Nimrod boleh mati, tapi rohnya tidak mati. Lalu diambillah buah-buah di situ, melambangkan bahwa ada kunjungan dari roh-rohnya Nimrod ke pohon. Dan pohon itu yang dipakai pohon Natal sekarang ini. Pohon Natal sekarang ini. Jadi kalau lihat dari sejarah memang agak buruk juga. Nah, kembali lagi saya mau mengatakan bahwa pohon Natal ini diambil oleh sebagian besar orang Kristen, ditaruh di rumah karena menurut mereka bahwa ini adalah perayaan melihat kembali kepada kelahiran Yesus Kristus. Tapi kalau kita lihat kembali kepada sejarah, pohon Natal ini diambil oleh Semiramis ini. Semiramis yang adalah ibu dari Nimrod, dan dia percaya Semiramis ini bukanlah orang yang menyembah Tuhan, tidak. Dia percaya bahwa Nimrod mati tapi rohnya tidak mati. Oke, sebenarnya kalau dari situ saja
Anda dan saya harus berpikir, apakah saya bangun pohon Natal ini untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Memuliakan Tuhan atau tidak? Kalau misalnya itu tidak memuliakan Tuhan, lebih baik jangan. Tapi kalau Anda pikir itu memuliakan Tuhan, ya tidak masalah. Ya, kalau Anda bilang begini, nggak apa-apa kok, saya gunakan ini ya sebagai hiasan, dan ya bisa jadi untuk memuliakan Tuhan. Tapi sejauh yang saya lihat, ya, belum saya temukan di Alkitab, di dalam Alkitab, bahwa kita perlu untuk membangun pohon Natal. Kalau seandainya ada mungkin boleh kasih tunjuk ya. Tapi sejauh ini saya belum temukan bahwa kalau nanti kalau datang nanti bulan Desember kita boleh bangun pohon Natal. Tidak ada. Saya tidak temukan itu. Nah, mungkin Anda akan berpikir begini, seperti ini. Apa beda dengan saya punya jam dinding? Itu kan juga termasuk hiasan dengan pohon Natal. Ya kan? Apa beda dengan saya punya akuarium? Ya kan? Anda bisa jadi akan bilang seperti itu. Apa beda dengan saya punya hiasan atau tat cenderamata yang saya bawa dari Papua, dari mana-mana, taruh di situ ya. Nah, apa beda dengan saya punya piagam penghargaan yang saya taruh, foto-foto yang saya taruh di situ. Nah, kembali lagi saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa jikalau itu memuliakan Tuhan, lakukan. Tapi kalau tidak memuliakan Tuhan, jangan. Karena kenapa? Karena begini, bisa jadi itu mau menunjukkan kesombongan saya. Menunjukkan kesombongan saya. Oh, ada yang bilang begini, pohon Natal kah? Pohon Natal itu kan mau mengingat kepada kelahiran Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah di Alkitab menganjurkan kita untuk merayakan hari kelahiran Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Itulah sebabnya, kalau tidak ada anjuran agar kita merayakan hari kelahiran Yesus, ya kita tidak lakukan. Namun, kalau Anda mau bijaksana, kita boleh mengingat kelahiran Yesus. Boleh mengingat kelahiran Yesus, tapi bukan mendewakan tanggal 25 karena tidak dicatat. Lalu berhubungan dengan pohon Natal ini, ya secara pribadi ada buku yang saya baca ya, banyak orang-orang Advent tahu itu ya. Nah, di situ dikatakan dengan cara bijaksana, ketika kita membangun ini, biarlah kita taruh ada persembahan contoh untuk membantu orang atau untuk pembangunan gereja. Nah, kita taruh dan kita ajarkan anak-anak untuk taruh di situ. Nah, di situ ada anjuran dari buku itu yang saya dia punya katanya AHA ya. Orang-orang teman-teman saya pasti tahu ya, Adventisme. Nah, di situ dia kasih tahu seperti itu. Saya lupa halamannya, tetapi ini ada saya tulis ya di sini halamannya. Saudara-saudara, nanti saya kasih tahu di sini. Tunggu sebentar. Nah, halaman 481. Jadi Anda boleh buka di situ di buku AHA itu, dan di situ dikasih tahu jikalau kita benar-benar mungkin ingin membangunnya itu, maka kita perlu buat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada persembahan untuk dikasih contoh untuk pembangunan gereja, atau untuk menolong orang miskin, atau untuk menolong anak yatim piatu. Dan inilah cara di mana kita bisa memuliakan Tuhan. Gantinya kita taruh hadiah supaya kita disenangkan, tapi mari kita buat supaya Tuhan yang pada akhirnya dipermuliakan. Mungkin itu saja jawaban saya. Baik, terima kasih. Mengingat waktu telah menunjukkan pukul 9:01, yang adalah waktu kita untuk mengakhiri seminar dan pelajaran pada malam hari ini, saya mengingatkan kembali ke sahabat-sahabat untuk bisa memfollow bila mana ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, bisa langsung join di WhatsApp grup Nubuatan Akhir Zaman yang telah kami berikan atau share di ruangan chat.
Kemudian Anda juga dapat melihat dan mendengar pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan pada malam hari ini dan malam-malam sesi sebelumnya di channel YouTube kami, Buatan Akhir Zaman. Kemudian kami juga memiliki sesi Bible Studies dari mulai hari Senin sampai hari Kamis, dan juga diikuti oleh denominasi beragam dari agama-agama manapun ataupun kepercayaan manapun. Dan untuk info lebih lanjut bisa Anda kontak ke Sister Putri, nomor kontaknya telah disediakan. Baik, saya rasa sampai sekian malam hari ini kita telah sangat mendapatkan banyak berkat, banyak pelajaran, ilmu pengetahuan yang baru, dan biarlah itu semua dapat kita gunakan bukan hanya untuk kebenaran bagi diri kita, namun kita dapat share juga kepada orang lain. Untuk mengakhiri malam hari ini, saya minta sekali lagi Bapak Neno untuk memimpin kita dalam doa untuk penutupan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir pelajaran Alkitab kami malam ini dalam buku Daniel pasal yang kelima. Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami benar-benar dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pada akhirnya Tuhan, kami disanggupkan untuk mengikuti kehendak. Malam ini kami akan beristirahat. Biarlah Engkau sendiri akan memberikan kami tidur yang nyenyak, dan kami akan dibangunkan pada besok pagi dengan tubuh yang sehat, bisa melakukan setiap kegiatan dan juga tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lewatkan untuk tetap mengikuti seminar Nubuatan Akhir Zaman di hari Jumat depan, di jam yang sama dan di Zoom yang sama. Tuhan memberkati. Hah? Tidur. Evaluasi dulu. Kedua, tidur.